Baik, selamat pagi. Pada hari ini saya akan membahas sebuah tugas dari bahasa query, yaitu dan tema membatasi data dan closure. Tapi sebelum itu, kita masuk ke SQL terlebih dahulu untuk melakukan sebuah koneksi. Masukkan username dan passwordnya. Oke. Setelah itu kita kembali ke soal, langsung ke nomor 1. Berkaitan dengan rencana penganggaran, Departemen HR ingin membuat laporan yang berisi last name dan salary dari employee yang mempunyai salary lebih dari 12.000. Oke, kita masuk ke SQL-nya. Kita masukkan dulu select, print select. Yang ingin ditampilkan ialah last name dan salary dari employee, di mana salary lebih besar sama dengan 12.000. Kita masukkan perintah lebih besar karena yang ingin ditampilkan ialah di mana salary ini di mana salary dari sebuah employee, orang-orang employee ini ialah lebih besar dari 12.000. Kita run statementnya. Ini hasilnya. Ada 9 orang yang memiliki salary lebih dari 12.000. Oke. Kemudian kita kembali ke soal nomor 2. Di sini kita diperintahkan untuk membuat sebuah query dengan menampilkan last name dan nomor ID departemen untuk employee dengan nomor 190. Oke. Kembali ke soal, kembali ke SQL. Last name dan department ID. Nah, di mana employee ID itu sama dengan 190. Kita masukkan juga employee ID agar bisa lebih jelas. Oke. Kita run statement. Berikut hasilnya setelah di run. Si gets dengan employee 190 dan departemen ID-nya 50. Itu menggunakan perintah sama dengan agar menunjukkan si employee ID dengan nomor 190 dan last name dan departemen ID yang ditampilkan. Oke. Kita kembali ke nomor 3, nomor selanjutnya. Kita diperintahkan untuk menampilkan last name dan salary untuk semua employee dengan salary dalam jangkauan 7.500 hingga 12.000. Nah, di sini kita menggunakan perintah between n karena kita diperintahkan untuk menampilkan sebuah salary dalam jangkauan 7.500 hingga 12.000. Oke, kembali ke SQL. Nah, kita menampilkan sebuah last name dan salary, di mana salary between 7.500 and 12.000. Oke, kita run statement. Nah, sudah keluar ada 33 orang yang memiliki salary dari 7.500 hingga 12.000. Kita menggunakan perintah between dan n ya, agar kita bisa menampilkan salary anggota dari employee ini dengan salary antara 7.500 hingga 12.000.
Oke, kembali ke soal. Oke, uh, nomor 4, kita diperintahkan untuk membuat sebuah query, yaitu dengan last name dan hire date. Menampilkan last name dan hire date dari setiap employee yang di-hire pada tahun 2003. Nah, di sini kita menggunakan perintah like. Kita ke SQL. Select. Kita menampilkan sebuah last name, kemudian hire date from employee. Nah, di mana kita akan menampilkan employee yang bekerja pada tahun 2003 atau yang di-hire pada tahun 2003. Kita menggunakan perintah like agar menampilkan seluruh dari employee yang di-hire pada tahun 2003, dan perintah persen seperti ini pada tahun 03 atau 2003. Kita run. Nah, sudah kelihatan. Jadi ada 6 orang yang di-hire pada tahun 2003. Oke, kita kembali ke soal. Nomor 5, kita akan membuat sebuah query yang menampilkan last name, job ID, dan hire date dari employee yang memiliki last name Matos dan Taylor. Oke, kita kembali ke SQL. Kita akan menampilkan last name, job ID, dan hire date dari employee. Nah, tadi soalnya di mana kita akan menampilkan employee yang memiliki last name Matos dan Taylor. Nah, last name Matos dan Taylor. Kita gunakan aja perintah in. Jangan lupa, string itu berarti kita menggunakan petik 1 seperti ini. Pertama Matos, kemudian yang kedua Taylor. Nah, seperti ini. Kita run statement. Sudah dapat. Jadi ada 3 orang yang memiliki last name Matos dan Taylor. Menggunakan perintah in. Oke, kita kembali ke soal yang nomor 6. Di soal nomor 6, kita akan menampilkan sebuah last name, salary, dan komisi dari semua employee yang memiliki komisi. Nah, berarti kita menggunakan perintah is null. Tetapi di sini kan kita diperintahkan untuk menampilkan employee yang memiliki komisi. Berarti sebaliknya, kita ke SQL. Kita akan menampilkan yang memiliki komisi. Berarti kita menggunakan perintah is not null. Dan komisi PCT. Nah, kita akan menampilkan yang memiliki komisi. Berarti commission is not null. Jadi is not null artinya yang tidak kosong atau yang tidak ada. Nah, coba kita run statement. Nah, ini yang ada. Jadi ada 35 orang yang memiliki komisi dan menggunakan perintah is not null. Oke, kita kembali ke soal nomor 7. Tampilan
tampilkan employee ID dan last name dari employee yang memiliki last name dan huruf ketiga adalah A. Nah, kita akan menampilkan sebuah employee ID dan last name, tapi dari employee yang memiliki last name dan huruf ketiganya ialah A. Berarti kita menampilkan employee ID dan last name. Di mana last name-nya itu kita menggunakan like karena kita tidak tahu siapa aja sih yang punya nama yang huruf ketiganya itu A. Nah, jangan lupa kalau menampilkan sebuah string menggunakan petik 1, kemudian kita menggunakan sebuah garis bawah atau strip seperti ini. Berarti ini adalah karakter yang pertama, berarti huruf yang pertama. Kita diperintahkan menampilkan huruf ketiganya A, berarti 1, 2, nah A, huruf ketiganya A, dan menggunakan persen agar bisa menampilkan semuanya dari last name itu. Oke, kita run. Nah, jadi ada 3 orang memiliki nama last name-nya, di mana huruf ketiganya itu adalah A. Nah, seperti itu. Baik, kita akan kembali ke soal. Kita akan diperintahkan buat query yang menampilkan employee ID, first name, last name, dan hire date dari seluruh employee yang disewakan setelah tahun 2002. Jadi kita akan menampilkan employee ID, first name, last name, dan hire date. First name, last name, dan hire date. Nah, di mana akan ditampilkan employee ID, first name, last name, di mana yang hire date-nya itu di atas setelah 2002. Nah, kita gunakan aja perintah lebih besar seperti yang tadi. Berarti hire date-nya lebih besar sama dengan 2002. Nah, kita masuk aja ke bulan 1 misalnya. 1 Januari tahun 2002. Nah, seperti ini. Keren. Nah, jadi ada 50. Oh, jadi ada 100 orang yang di hire lebih dari tahun 2002. Nah, ada 106 orang. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 9. Ya, jadi nomor 9, kita menampilkan last name dari employee yang memiliki last name dimulai dengan huruf D. Nah, seperti ini. Berarti kita menampilkan employee ID dan last name. Berarti kita hapus. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini menampilkan last name dari employee yang memiliki last name dimulai dengan huruf D. Oke, kita masukkan aja employee ID-nya. Nah, di mana last name ini akan menampilkan last name yang diawali dengan huruf D. Nah, jangan lupa like, kemudian huruf pertamanya D, dan gunakan persen agar menampilkan seluruh dari data
yang memiliki last name D. Kita run statement. Nah, jadi ada 5 orang yang memiliki last name yang diawali dengan huruf D dan perintah berikut. Oke. Kemudian kita ke nomor 10. Di nomor 10, kita akan membuat query yang menampilkan employee ID, last name, dan job ID. Dari employee yang memiliki job ID diawali dengan kode IT dan selanjutnya. Nah, jadi kita akan menampilkan sebuah employee ID, last name, dan job ID ini dengan job ID yang diawali kode IT. Kita menggunakan perintah escape. Kita akan menampilkan employee, last name, dan job ID ini. Nah, yang dimana job ID itu diawali dengan kode IT. Nah, berarti kita menggunakan perintah type IT seperti ini. Kemudian jangan lupa slash, tapi slashnya yang ini. Kemudian karakter dan persen. Nah, kita akan menampilkan IT dan kode di belakang ini apa saja. Jadi menggunakan karakter apa saja. Jadi menggunakan persen ini, dan maksudnya dari strip ini akan menampilkan karakter apa saja yang diawali dengan kode IT ini. Dan jangan lupa perintah escape. Dan ini. Oke. Kita coba run statement. Nah, ini ada perintah di sini yang salah, mohon maaf. Kemudian kita kembali run. Nah, ini dengan kode job ID IT, sehingga dia hanya menampilkan employee ID dan last name ID ini, dan last name dengan job sesuai dengan kode IT, dan menggunakan perintah escape. Nah, seperti itu. Baik, demikian pembahasan soal dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.